Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Ardia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai replikasi, atau lebih tepatnya replikasi untuk database ya. Nah, jadi pertama yang harus kita ketahui yaitu pengertian dari replikasi. Jadi replikasi adalah suatu teknik yang hanya berlaku untuk sistem terdistribusi, di mana suatu database dikatakan direplikasi jika seluruh atau sebagian database tersebut disalin, dan salinan dari database tersebut terdapat pada lokasi yang berbeda. Nah, masalah yang timbul apabila kita memiliki beberapa buah database di lokasi yang berbeda adalah menjaga konsistensinya dari salinan-salinan data tersebut dan memastikan bahwa semua database tersebut memiliki skema yang identik, yang artinya kedua database tersebut sinkron, baik itu data di database lokasi yang satunya dan juga lokasi yang berlainan itu sinkron. Kemudian replikasi juga dapat meminimalkan kemungkinan kehilangan data dan dapat mempercepat pemulihan apabila terjadi bencana atau kehilangan data. Nah, untuk replikasi database sendiri, itu ada dua jenis. Yang pertama ada replikasi satu arah dan replikasi dua arah. Nah, kita akan masuk ke replikasi satu arah atau dikenal sebagai replikasi master to slave. Sedangkan yang dua arah itu dikenal sebagai replikasi master to master. Nah, bedanya itu untuk replikasi satu arah hanya dari database master saja yang bisa menyalin data ke database slave tersebut. Nah, ketika kita ingin menginputkan data, ketika kita menginputkan data di slave, nah itu tidak akan masuk ke master karena replikasinya bersifat satu arah, sehingga hanya dari master saja yang akan disalin database-nya atau data-datanya. Sedangkan untuk di slave itu hanya dapat melihat saja. Sedangkan berbeda untuk yang dua arah, itu bisa saling menginputkan data dan juga saling menyalin data. Sehingga datanya itu benar-benar sinkron antara database satu dengan database lainnya. Seperti itu. Kemudian, nah untuk replikasi sendiri, apa saja yang diperlukan? Nah, kita memerlukan dua laptop. Nah, sekarang saya hanya memiliki satu laptop dan bagaimana saya akan mengaplikasikannya. Jadi kita memerlukan yang namanya VirtualBox. Nah, VirtualBox sendiri itu software virtualisasi yang memiliki kemampuan untuk membuat lingkungan hidup virtual untuk OS. Jadi gampangnya VirtualBox ini bertugas sebagai alat untuk memisahkan dan membuat ruang baru untuk OS yang akan diinstal di atas VirtualBox. Jadi seperti teman-teman punya dua laptop di satu laptop tersebut. Jadi yang satunya itu laptopnya virtual sifatnya. Seperti itu ya teman-teman. Selain VirtualBox juga bisa digunakan VMware dan juga sejenisnya. Tapi di sini saya menggunakan VirtualBox. Dan di VirtualBox tersebut Windows-nya juga atau OS-nya itu terserah kalian. Baik itu Windows 7, 8, 9, 10 ataupun Linux dan OS lainnya itu dapat digunakan di laptop master. Untuk database master juga demikian. Dan juga kita harus tahu mengenai IP address-nya dari masing-masing laptop tersebut, baik itu di laptop yang asli maupun di VirtualBox-nya, itu kita harus tahu masing-masing IP address-nya. Sekarang bagaimana cara kita mengetahui IP address kedua dari laptop tersebut? Nah, kita bisa masuk ke command prompt, kemudian kita ketikkan ipconfig. Nah, di sini kita bisa melihat untuk IP address-nya itu pada IPv4 address yaitu 192.168.1.2. Nah, ini nanti yang akan digunakan untuk bisa dibilang jaringan yang akan terhubung ke untuk si slave-nya atau di VirtualBox-nya. Sedangkan untuk di VirtualBox, nah bentuknya VirtualBox seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti kita buka command prompt juga sama dan kita ketikkan ipconfig. Nah, di sini juga IPv4 address itu dengan alamat 1.3 seperti itu ya. Nah, nanti di sini berbeda ya. Di sini harusnya yang di sebelahnya itu 1.2, sedangkan yang di sini itu 92.168.1.3. Nah, seperti itu. Selanjutnya, di sini juga saya sudah memberikan bagaimana sih caranya kita untuk mengkonfigurasikan atau membuat replikasi tersebut. Nah, ini sudah ada urutannya. Nanti di master itu kita konfigurasi my ini, nanti saya akan jelaskan. Kemudian kita akan buat user di master di MySQL-nya. Kemudian di slave-nya itu kita konfigurasi juga my ini.
kemudian kita juga konfigurasi, kemudian kita masuk ke master kembali, itu show master status. Nah, di sana nanti akan terdapat MySQL file untuk bin-nya dan juga lain sebagainya. Nanti kita akan konfigurasikan atau masukkan data-datanya ke set master host ini, baru kita bisa melakukan pengujian seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke konfigurasi my ini yang pertama, itu di database master. Nah, kita akan masuk ke di sini. Kemudian kita masuk ke folder sum, kita cari MySQL, kemudian bin. Nah, di sini ada file my, atau kalau misalkan kita buka propertiesnya itu .ini, seperti itu ya, my.ini, file my ini. Kemudian kita berikan, nah seperti ini, sudah ada, saya berikan, awalnya ini kosong. Nah, sekarang saya berikan 4 line ini, yang dimana untuk line pertama itu logbin sama dengan MySQL bin. Jadi di sini artinya kita tuh sedang mengaktifkan logbin tersebut. Nah, logbin ini apa? Jadi logbin ini adalah salinan atau rekaman dari sintaks yang kita nanti buat di database. Jadi artinya ketika kita mengaktifkan logbin ini dengan perintah logbin sama dengan MySQL bin, artinya ketika kita membuat tabel, lalu misalkan tabelnya tuh namanya tabel universitas, nah itu kan sintaksnya harusnya create tabel universitas, seperti itu. Nah, sintaks tersebutlah yang akan direkam. Nanti di slave-nya itu dia akan membaca logbin tersebut, file logbin tersebut, membaca seluruh sintaksnya, dan itu akan dieksekusi sehingga nanti database-nya akan sama persis, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, line kedua itu server ID sama dengan 1. Jadi server ID ini nanti akan berbeda dengan slave. Jika di sini kita aturnya 1, maka di slave itu boleh 2, 3 dan sebagainya. Tapi angkanya ini terserah teman-teman. Kemudian untuk yang di bawahnya itu line untuk nanti untuk merefresh database ketika kita melakukan aktivitas, entah itu kita membuat database ataupun create. Jadi nanti dia akan merefresh database tersebut. Kemudian untuk yang terakhir itu sudah jelas seperti namanya, itu mensinkronisasi kedua database, seperti itu ya. Jadi emang sintaksnya seperti ini, tapi untuk yang server ID ini bebas. Nah, kemudian jangan lupa untuk men-save, karena file ini hanya akan dibaca pertama kali ketika kalian mengganti salah satu dari line tersebut ataupun hal lainnya dalam file ini, file my ini, maka dia tidak akan terbaca kecuali kita save. Dia akan membaca pertama kali, begitu ya teman-teman. Kemudian setelah kita selesai konfigurasi my ini, kita akan buat user. Kita akan masuk ke command prompt lagi. Nah, di sini kita akan masuk ke folder sum, ke folder MySQL maksud saya. Jangan lupa juga untuk menghidupkan sum-nya. Nah, di sini sudah mau. Sekarang kita akan coba create user. Cara kita untuk create user itu adalah nah, oke, di sini sudah berjalan. Jadi di sini saya telah membuat user yang dimana grant itu artinya kita sedang mengatur privilege-nya. Nah, privilege ini berfungsi untuk mengatur apa saja hak yang dimiliki oleh slave nanti. Jadi pada dasarnya untuk mereplikasi cukup dengan menggunakan replication slave, atau kalau mau itu bisa grant all, itu bisa juga digunakan. Lalu on bintang titik bintang ini adalah menunjukkan hak akses kita ke database mana saja. Jadi bintang titik bintang ini menandakan bahwa nanti slave bisa mengakses seluruh database. Misalkan punya database sekolah, kantor, ataupun perusahaan, itu bisa diakses semua oleh si slave tersebut. Nah, itu master ini, master merupakan nama user.
kemudian add percent identified by master. Identified by master ini merupakan passwordnya, dan persen ini merupakan lokasi dari akses database tersebut. Jadi persen ini memungkinkan kita untuk memberikan akses di luar dari jaringan yang kita miliki, seperti itu. Nah, kemudian plus privilege. Flash privilege ini berfungsi nanti untuk mereload, artinya kita menyuruh server untuk membaca ulang tabel untuk hak akses, seperti itu ya. Please flash privilege ini, jadi ini diperlukan. Kemudian kita langsung show master. Nah, selanjutnya itu show master status. Nah, nanti di sini akan diperlukan untuk bagian filenya itu MySQL bin. Ini ada 05 kali 3, 000003, kemudian positionnya itu adalah 653. Jadi untuk file MySQL bin ini nanti akan nyambung ke bagian log tersebut, log bin yang sebelumnya itu. Jadi bisa mensinkronisasi antara rekaman dan juga MySQL-nya, filenya, sintaksnya, dan sebagainya. Jadi ada sangkut pautnya satu sama lain. Kemudian untuk posisinya itu adalah nanti si slave itu akan membaca rekaman dari log. Posisi terakhir dari log tersebut itu adalah 653. Jadi nanti di slave itu akan dibaca dari posisi 653. Jadi diharapkan di database itu tidak diapa-apain. Artinya kita tidak menginsertkan sesuatu, atau sekarang kalian buka SQL York terus memberikan data dan sebagainya, nanti posisinya akan berubah. Jadi nanti sintaks yang dibaca oleh slave itu juga akan berkurang ataupun ada yang hilang, seperti itu. Jadi ini harus didiemin aja. Kita sekarang masuk ke slave. Di sini sama. Kita di sini konfigurasi my ini. Nah, kita konfigurasi my ini. Nah, di sini ada MySQLD, dan di bawahnya itu kita bisa memberikan perintah atau sintaks server ID 3. Nah, ini tentunya harus berbeda ya dengan database master. Jadi server ID-nya boleh 2, boleh 3, dan sebagainya. Nanti kalian save aja. Kemudian di sini konfigurasi ini cukup sekian. Kemudian kita lanjut. Untuk selanjutnya itu konfigurasi master, show master status itu juga sudah saya laksanakan, dan sudah saya lakukan juga. Nah, sekarang kita langsung lanjut aja ke konfigurasi slave, yaitu set master host. Jadi di sini kita masuk juga. Nah, di sini kita akan set master hostnya. Jadi untuk set master host itu dengan menggunakan perintah Nah, di sini ya teman-teman, sebelumnya saya sudah, jika ada perintah seperti ini, jadi kita harus stop slave terlebih dahulu. Karena sebelumnya saya sudah pernah mencoba untuk membuat slave. Nah, jika sudah, barulah kita akan masukkan sintaks-sintaks yang diperlukan. Nah, di sini sudah selesai. Yang pertama itu saya lupa memberikan hostnya, master host. Kemudian yang kedua saya lupa stop slave, dan yang ketiga sudah berhasil ya. Nah, ini sintaks yang diperlukan. Itu yaitu change master to master host. Jadi ini merupakan IP address dari database master. Itu sudah saya catat tadi, 192.168.1.2. Kemudian master usernya adalah master, sama persis dengan yang sebelumnya. Di sini master, kemudian passwordnya juga master. Nah, lalu log file, master log file ini merupakan
dari show master status yang sebelumnya, itu MySQL bin 0000003, kemudian master log postnya 653 sudah sama, dan kita akan coba untuk start sleep. Semoga mau ya teman-teman. Oh, yang ini udah. Nah, di sini kita akan coba lihat show sleep status. Jangan lupa memberikan \g-nya. Nah, di sini kita lihat masih tidak mau. Nah, di sini sudah selesai, sudah mau ya, server ID-nya value-nya 2. Sekarang kita akan coba ulang lagi untuk setting dari master host-nya. Nah, di sini sudah. Kita akan coba start sleep lagi. Nah, kemudian kita lihat statusnya. Semoga berhasil. Oh, terbalik. Nah, kita lihat. Nah, di sini sudah terlihat waiting for master to send event. Jadi artinya sedang menunggu master untuk melakukan aktivitas, baik itu create atau alter dan sebagainya query-nya. Kemudian kita akan coba untuk membuat di sini. Kita akan coba untuk melihat apakah replikasinya berhasil. Sekarang saya akan show database dulu. Di sini saya cukup banyak punya database. Sekarang kita coba create database. Itu misalkan KBD. Nah, di sini udah. Sekarang kita lihat apakah mau atau tidak. Kita sekarang show databases. Nah, di sini sudah ada ya. Database-nya KBD namanya, yang artinya sudah berhasil. Sebelumnya di sini tidak ada ya. Nah, kita akan coba lagi untuk misalkan insert. Kita buat tabel dulu.
jangan lupa untuk tabelnya. Baru berhasil. Jangan lupa ya teman-teman untuk sintaksnya itu bagaimana. Nah, sekarang kita akan coba lihat dulu deh di sini. Nah, kita di sini jangan lupa use dulu KBD, dan kita akan lihat tables. Nah, sudah ada TB KBD. Nah, ini baru ya, sesuai ya. Sekarang kita akan coba bikin tabel baru di sini. Create tabel dan TB basis data gitu ya. Di basis ini datanya cukup kemana-mana ya. Saya anggap aja nih benar-benar sebuah percobaan. Nah, sudah mau. Sekarang kita lihat di sini show tables. Nah, di sini sudah ada TB KBT dan juga TB basis data. Sekarang kita lihat apakah di sini muncul atau tidak. Wah, tidak ada ternyata. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, ini replikasi bersifat satu arah. Jadi, ketika kalian menginputkan data-data atau membuat tabel dan semacamnya di database master, itu dia akan terreplika atau dia akan secara logika dia masuk ke logbin, nanti rekamannya di sana. Itu kan kita sudah ada misalkan di sini create tabel, kemudian di sini juga kita create database. Nah, itu nanti terekam di logbin, kemudian dia akan kita akan mengaktifkan logbin tersebut, dan di slave ini dia akan membaca rekaman atau file dari logbin tersebut. Nah, sedangkan dari slave sendiri itu dia tidak memberikan atau tidak bisa menginputkan atau menyalin data dari si slave ke master ini, karena kita tidak memberikan akses itu tadi, logbin sama dengan MySQL bin. Jadi kita tidak memberikan rekaman sintaks dari slave ini ke master, sehingga tidak ada atau tidak terreplika dari slave ke master tersebut. Nah, ini bersifatnya satu arah ya, seperti itu teman-teman. Jadi untuk replikasi master to slave cukup sekian, dan kita lanjut ke replikasi berikutnya, yaitu replikasi dua arah atau master to master. Nah, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Selamat mencoba.